Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang exchange yang ngaco ya. Beberapa hari ini banyak sekali kejadian yang rada-rada tolol menurut saya ya. Yang terserah lah, saya juga bingung, saya ngejelasin juga bingung ya. Banyak sekali kejadian-kejadian tolol di dalam exchange. Yang kemarin ini Bitcoin menyampai 70.000 lah, tiba-tiba ke 69.000, didam lagi ke 66.000. Apalagi yang waktu yang kemarin tuh habis ke 70.000 langsung didam kembali ke kurang lebih sekitar 59.000. Nah ini nih ya, 70.000 ke 66.000. Terus yang kemarin itu lebih parah lagi ya, sampai ke 58.900. Nah, kejadiannya di sini. Ini banyak sekali exchange yang ngebug ya. Coinway ngebug, Wellcoin ngebug. Wellcoin malah teman nggak bisa dicek, nggak bisa dipencet jual, take profit ataupun stop loss, nggak bisa ya. Di dalam FedEx juga waktu itu kejadian aneh yang mungkin saya salahnya adalah salah debat atau kalah debat ya. Kalau kalian cek di dalam Cerberus ini saya loss ya di dalam FedEx ini kurang lebih 28%, 99% dan 99% ya. 3 open posisi berurutan margin call. Sebenarnya kalau misalkan margin call secara normal saya sih nggak terlalu banyak bacot ya. Tapi karena ini margin call yang kurang aneh gitu kan ya. Sebenarnya kejadian kayak gini. Pada saat di malam itu ya, di malam itu. Ini kayak gini, kalau lu bilang gue loss aja, udah nggak apa-apa. Tapi kalau lu pengen dengerin penjelasan gue, kayak begini penjelasannya sebenarnya yang terjadi. Pada saat di area sini kan saya open posisi ya, di kurang lebih sekitar area 67.000, 66.000, dan di sini di 69.000 itu udah saya close ya, udah saya close dengan profit sekitar 65%. Jadi total profitnya kan dalam 2 open posisi ya, 130% pada saat itu ya. Udah kurang lebih profit sekitar segitu, 130%. Nah, ini udah saya close di jam sekian. Ini kurang waktu itu sekitar malam ya, malam hari saya udah rada-rada linglung ya. Udah, salahnya saya biasanya kan saya share dulu, saya screenshot dulu. Salahnya itu saya langsung tidur pada saat itu ya, saya langsung tidur. Nah, besoknya anehnya yang tadinya itu udah saya close, tiba-tiba 99% liquid dua-duanya. Ini gue nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Gue coba debatin ke dalam manajer pribadi gue di dalam FedEx ini juga. Gue kalah debat. Karena apa? Dia punya jawaban mutlak yang pertama. Lu punya bukti nggak? Bahasa kasarnya kayak begitu ya. Walaupun dengan bahasa Inggris. Lu punya bukti nggak bahwasanya lu udah melakukan close? Ya gue malah punya bukti coy. Tapi gue ngebacot doang juga nggak bakal terjadi apa-apa pada saya kayak gitu ya. Jadi akhirnya loss di dalam 3 open posisi ini 99% dan 28% ini gue loss. Gue nggak tahu gue harus kayak gimana. Intinya udah gue pencet close, salahnya gue ini gue nggak ngecek lagi. Jadi sebenarnya kayaknya yang terjadi di dalam malam itu, kalau Wellcoin kemarin itu 1 hari kurang lebih pada saat di 70.000 itu nggak bisa dipencet sama sekali ya. OKX juga ngebug kemarin itu ya. OKX bahkan sekelas OKX juga rada-rada ngebug. Kalau di dalam FedEx itu udah gue close, tiba-tiba besoknya lagi. Jadi kayaknya tuh waktu gue close, tiba-tiba
open posisinya itu ada lagi. Salahnya gue tuh nggak ngecek. Biasanya kan gue pamer lah dan sebagainya. Salahnya gue juga nggak terlalu peduli lah. Ya gue anggap ya udahlah, udah profit kayak gitu. Ternyata besoknya malah tambah loss kurang lebih sekitar 99%. Anjirnya lagi, gilanya lagi, sekarang kemarin tuh harganya ke 70.200 nih. Andai kata pada saat itu nggak ngejilat SL-nya di sini ya. SL-nya sekitar 59.200 ya di sini ya. Andai kata nggak terjadi dam ini ya mungkin gue udah sekarang profit sekitar 100%-an ya. 200%-an kayak gitu. Tapi ini memang pembelajaran buat gue. Salahnya di gue juga. Kenapa gue nggak cek lagi pada saat itu, gue entah udah malam dan sebagainya seperti itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi di Cerberus ini loss 99%. Dan kalau kalian cek lubang itu tiba-tiba kok profit gede banget ini 208% dan 103%. Iya, ini profit di dalam OKX. Ini profitnya ya. Profitnya. Ini ada di grup Telegram juga. Di OKX sekarang udah bisa connect, dan saran gue lu connect aja di dalam OKX karena OKX ini mempunyai banyak sekali hal-hal keren ya. Kalau misalkan lu nunggu di dalam Wellcoin, kalau lu bilang, "Bang, Wellcoin kan udah ada margin variasinya." Di OKX juga ada margin variasinya. Itulah kenapa gue open posisi, lu cek ini di sini leverage 100 kali lipat. Ini gue bukan ngaco, bukan halu. Ini memang gue sengaja open posisi itu dengan menggunakan increase decrease. Di dalam OKX ini juga ternyata ada increase dan decrease yang gila banget. Ini menjadi salah satu rahasia gue ya, salah satu cerita rahasia gue. Nggak mungkin gue buka di publik ya, karena gue mempunyai sebuah cara di mana bisa mengubah leverage 100 kali lipat hingga 1 kali lipat. Itu sesuai. Kita open posisinya 1 kali lipat, close posisinya 100 kali lipat. Bisa kayak gitu. Ini menjadi jadi saran gue yang Cerberus Copy Trade ini pindah aja ke OKX, daripada lu di exchange yang nggak jelas. Udah ke OKX saja yang top CMC dunia. Udahlah, nggak usah terlalu banyak inilah. Udah ada males gue juga main di hal-hal kayak begitu. Udah. Ini beneran profit kurang lebih 208% dan 100%. Ada beberapa juga orang yang udah ikutan di dalam OKX. Tutorialnya juga udah ada. Silakan lu cek sendiri di situ gimana cara nyambungin Cerberus ke dalam OKX. Intinya kalau lu bilang, "Bang, ini Cerberus apa nggak terlalu beresiko pakai leverage 100 kali lipat?" Jawabannya adalah enggak. Itu gue open posisinya pakai 1 kali lipat ya. Pakai increase decrease. Di dalam OKX juga ada increase decrease, ada margin variasi juga. Bahkan ada banyak hal yang menurut gue keren-keren banget ya. Waktu itu gue berarti nggak cuma-cuma, nggak sia-sia ya. Waktu itu gue debat panjang sama, kalau lu ingat yang acara ini yang pertemuan para KG di dalam Indonesia ini, di dalam satu Indonesia yang diundang semua ke Bali, pada saat dibayarin semua termasuk gue juga. Di situ gue debat panjang, gue jelasin kayak gini, dan banyak influencer kripto lainnya juga ngomong harus ada begini, dan ternyata kurang lebih udah 1 tahun baru direalisasikan sekarang ya. Ini keren banget. Ya lu cek aja, nggak bakal ada exchange yang lainnya yang bisa kurang lebih kayak begini nih ya. Di sini ada market, ada limit, ada TP dan SL, ada. Nah, di dalam ini banyak sekali. Ada trading stop, ada trigger, ada advance limit, ada slicking bots, ada iceberg, ada TWAP. Ini adalah bentuk representatif dari komentar-komentar influencer pada saat itu. Dan gue sih nggak peduli. Yang gue peduliin adalah margin variasi, dan sudah diadakan di dalam OKX. Di OKX sudah ada margin variasi, increase dan decrease, yang menurut gue itu sangat berguna sekali, apalagi dengan teknik gue yang sangat membutuhkan margin variasi. Efeknya apa bang? Ya efeknya lo lihat sendiri ya. Lu cek aja di dalam kalender profit Cerberusnya besok nih tanggal 10 nih, dapat berapa tanggal 11, tanggal 12. Menurut gue sih dengan teknik ini, dengan adanya Cerberus di dalam OKX, adanya margin variasi, increase dan decrease, gue bisa pastikan kayaknya per hari ini di atas 10% ya. Berbeda dengan kemarin ini Fidex dan Coinway. Fidex masih aktif dan sekarang gue pisah. Ada yang khusus untuk eksklusif, ada yang untuk reguler. Kalau misalkan OKX, gue saranin sekali lagi, kalau modal lo di bawah 50 juta, mendingan gak usah ikutan OKX deh. Karena apa? Lo gak akan pernah bisa ikut open posisi gue. Karena di dalam OKX ini membutuhkan benar-benar banyak modal, dan memang udah aturan. Kalau di market lain itu kan dihitungnya per USDT. Kalau di dalam OKX ini dihitungnya per kontrak. Jadi ada minimal open posisinya. Minimal open posisi ini adalah 1% di harga Bitcoin itu sendiri ya, $683. Misalkan nanti $70.000 atau kurang lebih nanti $100.000, berarti per open posisinya itu bisa jadi $1.000 ya. Maksudnya bagaimana bang? Ya lu lihat aja 3 angka di depannya ini 682. Misalnya besok 72.000 berarti 720. Nah, ini adalah minimal open posisi per kontraknya atau sekitar $682. Jadi modal lo yang di bawah 50 juta kayaknya nggak bakal bisa mengikuti Cerberus. Bisa sih bisa, tapi lo nggak akan bisa profit seperti 200% atau 100% seperti ini. Jadi modalnya harus gede ya, di atas 50 juta. Saran-saran gue di atas 100 juta lebih baik ya, karena memang OKX ini sangat membutuhkan modal yang cukup banyak.
Kita bisa buktikan nanti di beberapa video saya ke depan, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.